Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya M. Yanwardi Zain. Saya Kaprodi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia khususnya di sekolah dasar dengan kode mata kuliah GSD 101. Mata kuliah ini bisa memang sesuai dengan fokus keilmuan saya. Mata kuliah ini ditunjukkan dengan mahasiswa PGSD semester 2 yang berbobot 3 SKS. Pelaksanaan mata kuliah ini mencakup total 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan yang membahas tentang materi pembelajaran serta 2 pertemuan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian semester akhir. Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan dan menguatkan keterampilan berbahasa Indonesia secara komprehensif bagi calon guru sekolah dasar. Adapun aspek-aspek keterampilan berbahasa yang dikembangkan mencakup keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Serta secara efektif nantinya komunikatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di jenjang sekolah dasar. Selain itu, mata kuliah ini juga memfokuskan penguasaan keterampilan mengapresiasi karya sastra, khususnya sastra yang diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah dasar, sehingga calon guru mampu mengenalkan pemanfaatan dan mengembangkan literasi sastra dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Mata kuliah ini diberikan sebagai salah satu proses pembelajaran mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKB PGRI Bandar Lampung. Kemudian mata kuliah ini pun mengkaji tentang beberapa materi, diantaranya yang pertama keterampilan berbahasa selayan pandang, kedua keterampilan menyimak, ketiga pembelajaran keterampilan menyimak, keempat keterampilan berbicara, kelima pembelajaran keterampilan berbicara, keenam keterampilan membaca, ketujuh pembelajaran keterampilan membaca, 8 keterampilan menulis, 9 pembelajaran keterampilan menulis, dan 10 pembelajaran keterampilan berbahasa dalam konteks kurikulum sekolah dasar, dan yang terakhir pembelajaran keterampilan bersastra di sekolah dasar. Materi-materi ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan prodi yang meliputi yang pertama CPLS 8 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian CPL P3 menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan SPDP. Kemudian CPL KU3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat CPL KK3 yaitu mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan SPDP melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah yang terjabarkan dari CPL ini terdiri dari yang pertama CPMK S8 menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon guru sekolah dasar pada bidang keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara mandiri. Kemudian CPMK P3 menguasai pengetahuan bidang studi bahasa Indonesia, materi keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian CPMK KU3 yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik sesuai dengan penerapan keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang terakhir CPMK KK3 yaitu mampu menerapkan pengetahuan bidang studi yaitu khususnya bahasa Indonesia di sekolah dasar meliputi materi keterampilan berbahasa Indonesia yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Baik,
Selanjutnya yaitu terdapat pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen pada mata kuliah ini, yaitu DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama dari Delivery, itu memberikan materi RPS pengenalan, kemudian presentasi interaktif. Adapun mata kuliah juga didukung dengan media seperti Smart Interactive Whiteboard, Canva, dan media audio visual. Kemudian interaction melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen berupa diskusi kelompok, feedback tanya jawab, tugas analisis, dan refleksi bersama. Kemudian susun formatif terhadap penilaian proses dan pemahaman, serta penilaian sikap dan keterampilan, dan ada juga penilaian sumatif pada penilaian UTS dan UAS. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu expository dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student active learning dengan memvariasikan metode pembelajaran, yaitu presentasi interaktif, diskusi berbasis kelompok, kolaboratif, studi kasus, analisis, pembelajaran berbasis masalah, penugasan, dan model cooperative learning. Kemudian dalam referensi pembelajaran mata kuliah ini, adapun pada mata kuliah ini digunakan adalah buku keterampilan berbahasa di sekolah dasar yang sudah ber-ISBN dan beberapa buku relevansi serta artikel ilmiah yang tersedia pada Google Scholar saya dan penulis relevan lainnya. Demikian pengenalan diri saya dan deskripsi dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Mari selanjutnya kita simak video pembelajaran. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Tabikun. Ya pun. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Hari ini kita kuliah ini akan saya bahas terkait keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Sebelum akan saya sampaikan materi itu, saya ingin melihat semangat kuliah kalian dulu hari ini. Oke? Ikuti saya. Kalau kau mau kuliah tepuk tangan. Kalau kau mau belajar tepuk tangan. Kalau kau mau belajar, mari siapkan diri. Kalau kau mau kuliah tepuk tangan. Luar biasa, tepuk tangan. Agar materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan semoga pembelajaran kita dengan lancar pada hari ini. Sebaiknya kita doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Selesai? Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yaitu keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Kalau sebelumnya kita di semester 1 yang kita bahas adalah bahasa Indonesia hanya sekadar umumnya saja. Pada semester 2 ini kita akan membahas lebih spesifik kembali bahwa sebagai calon guru nantinya kalian harus terampil dalam 4 aspek, yaitu adalah dalam keterampilan berbahasa. Inilah yang nanti akan kita bahas lebih ringkas dan fokusnya. Nah, sebelum saya sampaikan materinya apa saja, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Oke, di sini tujuan pembelajarannya adalah setiap dari kalian harus bisa menguasai atau bisa mengidentifikasi terkait hakikat keterampilan berbahasa. Dan juga kalian nanti dapat mampu menganalisis secara kritis wacana baik fiksi, baik lisan dan non lisan. Nah, setelah dari situ, apa saja akan kalian pahami? Tidak hanya berupa hakikat saja. Ada dari aspek-aspek keterampilan berbahasa, ada dari ragam keterampilan berbahasa, baik dari hubungan dari keterampilan berbahasa dan hubungan keterampilan berbahasa dengan bersastra. Kita lanjut. Nah, ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah yang kita lakukan sekarang di sini. Kita di sini melakukan komunikasi multi arah. Kalau dua arah itu seperti komunikasi satu arah. Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Boleh dijawab, Pipi? Kalau dua arah itu setelah pengirim
memberikan pesan kepada penerima, penerima itu memberikan pesan kembali kepada. Oke, betul. Sedikit saya kembangkan bahwa komunikasi dua arah itu sama seperti komunikasi satu arah. Perbedaannya, penerima melakukan feedback timbal balik. Jadi ketika si penerima mendapatkan pesan dari proses encoding tadi, dia akan memutar untuk memformulasikan pesan itu untuk dibalaskan ke pengirim tadi. Nah, itulah komunikasi dua arah, bertukar informasi, bertukar berita, ide, dan gagasan. Nah, oke, kita lanjutkan untuk materi pertama, yaitu adalah konsep dasar keterampilan bahasa Indonesia. Yang bisa kalian lihat di sini adalah konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang harus dipelajari oleh anak-anak itu meliputi 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, 4 pemahaman itu harus sangat dikuasai oleh peserta didik nantinya di dalam sekolah dasar. Nah, nantinya di sini 4 hal ini itu saling berkesinambungan. Dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah komunikasi itu bisa terjadi di dalam keterampilan berbahasa. Yang bisa kalian lihat di sini adalah komunikasi satu arah. Di sini kalian bisa lihat bagaimana proses pengiriman komunikasi yang terjadi. Komunikasi yang sering kita lihat di orang-orang. Kenapa? Karena dia tidak terampil dalam berbicara atau menyampaikan pesannya, sehingga makna pesan tersampaikan tidak diterima secara utuh oleh si penerima. Itulah manfaatnya. Itu yang kita harapkan nantinya ke pendidik nanti, sebagai calon pendidik nanti, yang ketika kita mengajarkan ke peserta didik anak-anak sekolah dasar, anak-anak harus terampil dalam 4 hal tadi agar nantinya komunikasi mereka dalam bahasa Indonesia itu bisa baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah aspek keterampilan berbahasa. Dalam aspek keterampilan berbahasa itu ada 2 ragam dan 4 jenis. 2 ragam yang pertama adalah reseptif. Reseptif itu adalah proses dalam penerimaan. Dengan penuh perhatian kita menganalisis pesan makna yang disampaikan. Itu untuk keterampilan minimal. Membaca, kita membaca teks tertulis dari apa yang kita baca dari buku teks tertulis itu, sehingga kita memaknai pesan yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian berbicara. Berbicara adalah yang paling utama. Kita sebagai makhluk individu, hal pertama keterampilan kita lakukan adalah berbicara. Tidak ada manusia yang tiba-tiba lahir langsung bisa baca. Ada contoh kita sekarang ini terjadinya komunikasi secara tatap muka langsung. Kalau membaca dan menulis itu komunikasi secara non face to face. Terjadinya di mana? Betul, di WhatsApp. Kok bisa? Katakanlah kamu nulis ngetik pacarmu, dibaca pacarmu, itu termasuk membaca dan menulis. Walaupun itu tidak secara tatap muka. Lain halnya kalau kita melakukan secara video call, artinya itu sudah beda lagi, sudah bukan membaca dan menulis, tapi berbicara dan menyimak. Nah, artinya itu saling berkaitan. Sama hal saya tadi bilang. Oke, dari sebelumnya kita sudah bahas hubungan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya kita akan bahas hubungan mendengarkan dengan membaca. Ini adalah beberapa persamaan yang terjadi dari hubungan 2 hal tersebut. Pertama adalah sama-sama bersifat reseptif atau menerima. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah 2 keterampilan berbahasa ini memiliki sifat reseptif, yaitu menerima informasi dari apa yang kita simak dan dari apa yang sudah kita baca. Kedua adalah sama-sama melibatkan pemahaman makna. Betul, ketika kita menyimak, kita akan memahami apa keterampilan tadi. Ini yang selanjutnya, yaitu hubungan membaca dan menulis. Apa saja dari hubungan kedua hal ini? Pertama, sama-sama kemampuan dalam literasi tulis. Tanpa bisa membaca, kita tidak akan bisa menulis. Kita tidak akan tahu bagaimana bentuk huruf dan kosakatanya. Apa yang harus kita ajarkan dari peserta didik kita? Kalau di sekolah dasar itu bahasa Indonesia tingkat rendah dan tingkat lanjut. Biasanya di kelas 1, 2, 3 kita akan mengajarkan pengenalan kosakata. Bagaimana setidaknya nanti anak-anak bisa tahu kalimat ini bentuknya bagaimana,
maknanya apa. Tapi kalau nanti sudah bahasa Indonesia tingkat lanjut 4, 5, dan 6 itu mereka diharapkan untuk bisa menganalisis secara lebih mendalam pesan apa yang tersirat dari apa yang sudah dalam kita membaca puisi, akan meningkatkan keterampilan berbicara, dan juga teman-teman akan dapat mengasah keterampilan menyimak mereka. Dari selanjutnya yang terakhir adalah sastra itu sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang sudah saya katakan bahwa sastra ini sangat berkesinambungan nantinya sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia, karena semua yang ada dalam keterampilan berbahasa itu masuk semua di sarana sastra. Kenapa? 4 hal tadi, 4 aspek tadi sudah dipelajari semuanya, sehingga yang sudah saya bilang bahwa dengan kita mempelajari mengajarkan sastra kepada anak-anak, secara tidak langsung kita mengajarkan 4 keterampilan berbahasa tadi. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, itulah tadi yang sudah saya sampaikan terkait materi keterampilan bahasa di sekolah dasar. Oke, setelah dari sini kalian akan menyimak video yang akan saya putar. Di sini kerja kelompok sangat harus diperhatikan. Kenapa? Kalian akan dilatih untuk terampil menyimak videonya. Sudah kalian simak videonya, kalian akan menganalisis terkait cerita apa yang ada dari video ini. Kalian akan tuliskan cerita itu di teks yang sudah saya berikan. Kemudian setelah teks yang sudah kalian isi, ringkasan dari cerita yang sudah kalian simak, kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Perantaranya, saya memiliki media yaitu wayang. Nah, ini wayangnya. Nah, ini media ini akan kalian presentasikan untuk mengasah keterampilan berbicara juga. Jadi secara tidak langsung tugas ini mengasah 4 keterampilan secara langsung. Paham? Mari kita simak video yang ada di sini. Hari ini adalah hari yang sangat amat membahagiakan. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun aku menunggu, akhirnya aku memiliki seorang putra mahkota yang kudamba-dambakan. Disimak dengan baik ya. Ini akan memberikan sidang lawan. Jangan cuma belum doang dong, lihat kan bagaimana kita sangat mencintai anak itu. Kita membuat dari seluruh pejabat istana yakin dengan cerita kita ini. Kita harus membuat cerita yang meyakinkan agar seluruh isi istana percaya dengan cerita kita ini. Sekarang yang harus kita lakukan adalah sudah selesai semuanya? Dari apa yang kalian simak tadi, silakan kalian akan mempresentasikan tugas kelompok kalian dengan yang sudah saya katakan menggunakan media wayang. Ini akan dinilai dari penilaian kelompok maupun dari penilaian presentasi kalian. Masing-masing hal tadi akan memiliki bobot skor yang akan berpengaruh di nilai kalian nanti. Oke, kelompok yang pertama silakan, kelompok bagus maju. Oke, setelah sudah apa yang kalian simak, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka yang sudah kalian simak dari video yang sudah saya putar. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami akan membacakan sinopsis wayang yang berjudul Sidang Belawan. Pada zaman dahulu di Tanah Lampung ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dengan 7 orang istri. Dari ketujuh istri raja, hanya istri bungsu yang dikaruniai keturunan. Anak ini diberi nama Sidang Belawan. Hal ini memunculkan rasa cemburu terhadap istri-istri yang lain, sehingga mereka merencanakan hal buruk untuk dapat mengusir istri bungsu dan anaknya dari istana. Setelah istri bungsu dan anaknya berhasil diusir dari istana, mereka pun hidup berdua di hutan dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada di Lampung ini. Hingga Sidang Baik, Belawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami akan membacakan sinopsis wayang yang berjudul Sidang Blawang. Pada zaman dahulu, di Tanah Lampung, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dengan 7 orang istri. Dari ke-7 istri raja, hanya istri bungsu yang dikaruniai keturunan. Anak ini diberi nama Sidang Belawan. Hal ini memunculkan rasa cemburu terhadap istri-istri yang lain, sehingga mereka merencanakan hal buruk untuk dapat mengusir istri bungsu dan anaknya dari istana. Setelah istri bungsu dan anaknya berhasil diusir dari istana, mereka pun hidup berdua di hutan dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada di Lampung ini. Oke, dari hasil kelompok pertama yang kita sudah lihat tadi, mereka secara tidak langsung masih ada yang bagus dan juga masih ada yang kurang. Kita bisa lihat kan tadi dari temannya tadi ada yang ketika baca teks masih ada yang terbata-bata, ketika berbicara tadi masih ada yang, kalau kita sebutnya adalah kejepit lidah, itu adalah hambatan pembicaraan. Nah itu salah satu faktor kalau misalkan kita tidak terampil dalam berbicara. Akan tetapi ini kelompok satu udah keren, mantap, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua kita akan melihat hasil simakan mereka yang sudah mereka buat. Silakan untuk kelompok yang kedua maju. Kelompok pertama boleh kembali ke tempat duduk kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan sinopsis wayang yang berjudul Sidang Belawan. Kepada Kak Andreas kami persilahkan. Sinopsis Sidang Blawang setelah kelompok kami menyimak video yang telah ditampilkan oleh Pak dosen. Yang pertama, dahulu kala di Tanah Lampung yang subur dan kaya berdiri sebuah kerajaan yang megah yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang raja ini memiliki 7 istri, hanya 1 istri yang dibekali seorang anak laki-laki yang cerdas. Anak ini diberi nama Sidang Belawan. Sayangnya, keberkataan istri justru memicu iri dengki di hati istri-istri lainnya. Dengan tipu muslihat, mereka menghasut si raja hingga istri bungsu dan Sidang Belawan diusir dari istana. Hidup dalam kesederhanaan di tengah hutan rimba, sang ibu membesarkan Sidang Belawan dengan kasih sayang dan ketabahan. Setelah ibunya wafat, Sidang Belawan tumbuh menjadi pemuda tangguh yang mandiri. Suatu hari, Sidang Belawan ini tumbuh dewasa. Ia harus hidup dan bertahan di tengah hutan. Akhirnya, Sidang Belawan ini menelusuri hutan untuk mencari makan. Tetapi di suatu saat, si Sidang Belawan ini menemukan aliran sungai. Setelah hidup beberapa lama, akhirnya si sulung ini mengetahui bahwa selendangnya dia disembunyikan oleh si Sidang Belawan. Setelah Sidang Belawan pulang ke rumah, Suluh memarahi si Belawan bahwa si Sidang Belawan ini yang telah menyembunyikan selendang tersebut. Akhirnya mereka bertengkar dan endingnya selesai. Luar biasa. Bagus ya yang bacanya ya, tapi yang main wayangnya lemas banget kayaknya. Nggak pernah makan kayaknya ya. Orang pernah main wayang, betul, nggak apa-apa. Ini pertama, Pak bisa buat jadi pembelajaran. Oke, sudah lihat kan tadi teman kelompok kedua? Ini hasil presentasi yang sudah mereka simak. Selanjutnya, silakan kalian mengkritik apa sih yang kurang dari kelompok ini. Saya Kak. Oke, silakan Reja. Oke, untuk keseluruhan mungkin penyampaian bahasanya atau komunikasinya juga sudah bagus Pak. Jadi kita bisa mencerna apa yang disampaikan oleh pembaca dan juga pengirim pesannya tersebut dan disampaikan ke kita secara terstruktur. Oke, baik. Nah,
Ada lagi yang mau berkomentar terkait kelompok yang kedua? Saya Pak, Oh, boleh Rahayu. yang baca ceritanya ini Pak agak-agak mentok dikit Pak, jadinya nggak Mentok Jawa ya. Udah sih Pak, cukup itu aja, yang lainnya bagus. Cuman itu sih Pak yang pegang wayangnya juga lemes Pak, jadinya kita ikutan lemes ya nggak sih? Iya. Lemes juga. Belum sarapan ya Bang Pia? Belum Pak. Makanya mesti sarapan, biar semangat. Oke, artinya apa? Inilah yang kalian kuasai dari aspek 4 keterampilan berbahasa tadi. Apa yang sudah kalian simak, itulah yang kalian tulis. Sudah kalian tulis, kalian akan membacakan. Kemudian keterampilan berbicara kalian diasah dari apa yang sudah kalian baca. 4 aspek itu saling berkesinambungan kan? Betul? Oke, kalau begitu kelompok yang ini sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan. Action. Oke, ini kita sudah masuk di akhir perkuliahan. Dari hasil dari kelompok lain akan ada penilaian bagi saya nantinya, termasuk dari kerja kelompok kalian, presentasi kalian, dan hasil dari kerja tugas kalian tadi. Nah, sebelum saya tutup nanti, saya akan memberikan, saya ingin menanyakan bagaimana feedback dari mata kuliah hari ini. Nah, saya ingin tahu, senang nggak sih kalian pada mata kuliah hari ini? Bagaimana sih ulasan kalian dari manfaat yang sudah kalian terima dari mata kuliah hari ini? Monggo silakan yang mau ngasih ulasan. Siapa? Celi, silakan. Sebelumnya, terima kasih Pak atas perkuliahan hari ini. Untuk ulasan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami sangat terbantu dengan materi yang telah disampaikan Bapak. Untuk yang pertama, kami mengetahui bahwa komunikasi itu ternyata memiliki 3 jenis, yaitu satu arah, kemudian 2 arah, dan juga multi arah. Kemudian juga kami mengetahui bagaimana hubungan antara keempat keterampilan berbahasa, yaitu menulis, kemudian menyimak, berbicara, dan membaca. Nah, 4 dari keterampilan ini kami juga bisa memahami bahwa terdiri atas 2. Yang pertama adalah reseptif dan produktif. Reseptif itu terdiri atas membaca dan menyimak, sedangkan produktif yaitu berbicara dan menulis. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Celi. Oke, siapa lagi mau ngasih ulasan? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mengasih ulasan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Jadi ulasannya yaitu pada hari ini kita sudah belajar tentang berbahasa, yaitu ada membaca, menulis, berbicara, Baik, terima menyimak. kasih untuk Dila sudah ngasih ulasannya. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak atas bimbingan pembelajaran pada kesempatan hari ini yang telah Bapak berikan kepada kami untuk melakukan presentasi dan diskusi dalam kelas ini. Kami merasa suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaksi berkat arahan Bapak tadi. Nah, Oke, ada lagi mau ngasih saran dan kritik atau bagaimana feedback terkait mata kuliah hari ini? Saya Pak. Oke, silakan, duduk. Baik, sebelumnya terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Jadi kita ini belajar bahwa bahasa Indonesia itu tadi kita bukan hanya berbicara tapi juga ada praktek seperti kita tadi mempraktekkan wayang. Jadi informasi itu dapat kita simak, kemudian yang mempraktekkan wayang itu dia juga dapat menjelaskannya. Jadi mereka berbicara kemudian kita menyimaknya. Nah, pelajaran pada hari ini jadi tidak membosankan karena ada praktek wayang tersebut Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, saya harap materi kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Apa yang kalian terima dari saya tadi nanti bisa dapat kalian pahami untuk lebih baik ke depannya. Untuk besok materi selanjutnya nanti kita akan lebih fokus, lebih mendalam terkait apa saja 4 aspek keterampilan tadi. Nanti kita akan tutup untuk mata kuliah hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.